Selamat datang pada kuliah analisis kebutuhan enterprise. Modul ini akan membahas tentang analisis 5 kekuatan Porter atau sering disebut sebagai Porter's Five Forces Analysis. Analisis Five Forces yang dikemukakan oleh Michael Porter digunakan untuk mempertimbangkan lingkungan bisnis eksternal, tetapi memiliki fokus yang berbeda dari analisis Bessel. Teknik ini akan memeriksa domain bisnis atau industri di mana organisasi beroperasi, serta mengidentifikasi tekanan bisnis yang mungkin ditanggung oleh organisasi itu. Analisis yang berasal dari penggunaan kerangka 5 kekuatan atau Five Forces biasanya diterapkan pada rangkaian produk atau layanan yang diperlukan oleh suatu perusahaan. Framework atau kerangka kerja Five Forces dari Michael Porter dapat dilihat pada diagram berikut ini. Ada 5 pesaing, di mana Michael Porter membagi potensi sumber tekanan dalam suatu industri menjadi 5 kategori. Kategori itu adalah 1. Industry competitors, 2. Suppliers, para pemasok, ketiga buyers, para pembeli, yang keempat substitutes, produk substitusi, dan yang kelima adalah pendatang baru. Industry competitors adalah industri-industri yang sudah ada saat ini dan bersaing dengan perusahaan kita. Biasanya pada saat melakukan analisis persaingan, kita hanya melakukan analisis yang ada di industri competitors saja. Padahal menurut Michael Porter, ada 4 pesaing lagi yang mungkin bisa atau harus kita hadapi. Yang pertama adalah para pemasok atau suppliers. Kenapa mereka disebut sebagai pesaing? Karena mereka memiliki daya tawar-menawar. Misalkan, melihat industri kita berkembang pesat, maka dia tentunya berharap mendapatkan tambahan rezeki melalui upaya menaikkan harga bahan yang dia jual kepada industri kita. Berikutnya adalah para pembeli. Sama seperti supplier, pembeli juga memiliki daya tawar-menawar. Artinya bagaimana? Suatu ketika, buyer bisa meminta dan memaksa industri kita untuk mendapatkan layanan secara khusus atau untuk mendapatkan harga barang secara khusus, disertai ancaman. Kalau seandainya permintaan tidak dikabulkan, maka dia akan mengalihkan pembelian kepada industri lainnya. Yang berikutnya adalah produk substitusi atau produk pengganti. Industri yang bergerak di produk substitusi akan merupakan salah satu pengancam. Kenapa? Karena suatu ketika munculnya produk substitusi akan mengakibatkan para pembeli beralih minat untuk membeli produk tersebut. Dan yang terakhir adalah pendatang baru. Pendatang baru adalah pendatang yang baru berusaha atau baru mendirikan perusahaan dengan domain yang sama dengan industri kita. Tetapi dikatakan bahwa pendatang baru juga berupa industri atau perusahaan lama yang mendapatkan investasi dari investor baru. Biasanya dicirikan dengan ganti logo, ganti nama, dan sebagainya. Secara sederhana penjelasan dari kerangka kerja
5 kekuatan Porter bisa dilihat di sini. Kekuatan yang pertama adalah pesaing industri yang sudah ada. Kita harus melihat dan mengidentifikasi bagaimana tingkat persaingan untuk produk atau jasa di industri ini. Kalau kita berusaha di suatu bidang tertentu, tentunya kita akan melihat berapa persentase market share usaha kita relatif dibandingkan dengan pesaing. Pertanyaan berikutnya, apakah organisasi dalam posisi kompetitif yang baik atau hanya sebagai pemain kecil? Misalnya, kalau market share kita cukup besar, artinya kita mungkin menjadi seorang perusahaan yang cukup baik. Sebaliknya, jika market share-nya kecil, berarti perusahaan kita patut dipertanyakan. Adakah beberapa pesaing yang memegang kekuasaan di industri? Berdasarkan analisis, kita harus tahu apakah ada atau tidak. Gaya yang kedua atau kekuatan yang kedua adalah pendatang baru. Pertanyaan yang perlu disampaikan, apakah ada hambatan untuk masuk? Hambatan untuk masuk itu artinya para pendatang baru jika ingin masuk ke industri sejenis dengan industri kita, apakah ada penghalang yang menghambat usaha agar dia masuk? Penghalang itu misalnya kebutuhan akan uang, artinya diperlukan investasi yang cukup besar untuk masuk dalam industri kita, atau dibutuhkan keahlian spesifik dalam jumlah besar. Artinya produk atau jasa yang kita tawarkan sangat spesifik dan membutuhkan keahlian yang banyak. Mungkinkah memulai organisasi yang menawarkan produk atau layanan ini tanpa banyak dukungan finansial? Itu tadi hambatan uang. Bagaimana kemungkinan pendatang baru masuk ke dalam industri? Nah, itu adalah 3 buah pertanyaan yang harus dijawab pada saat mengidentifikasi pendatang baru. Gaya atau kekuatan yang ketiga adalah produk pengganti atau produk substitusi. Artinya, ini adalah suatu produk yang bisa menggantikan produk kita. Misalnya, mungkin nasi diganti dengan roti, dan sebagainya. Pertanyaan yang diajukan adalah, berapa kisaran pengganti yang tersedia? Bagaimana posisi organisasi jika dibandingkan dengan pemasok pengganti ini? Kekuatan yang keempat adalah pembeli atau buyers. Berapa banyak pilihan yang dimiliki pembeli? Artinya, selain output dari perusahaan kita, apakah ada produk-produk atau jasa-jasa lain yang ada di dalam industri yang sudah ada? Bisakah mereka mengganti pemasok dengan mudah? Artinya, apakah pembeli jika mengalihkan pembeliannya kepada industri lain, maka upaya pindah ini dapat mudah dilakukan atau tidak? Apakah mereka memiliki kekuatan dalam hubungan, atau apakah mereka terikat pada pemasok? Artinya, apakah hubungan antara industri kita dengan pembeli kita itu ada ketentuannya? Tidak. Jika ada, berarti ya pembeli tidak mungkin akan berpindah ke pemasok lainnya. Yang kelima, pemasok atau supplier. Yang perlu diketahui bahwa termasuk dalam supplier adalah serikat pekerja yang diasumsikan memasok tenaga kerja pada industri kita. Pertanyaan yang diajukan adalah, berapa banyak pemasok yang tersedia?
Apakah ini situasi kompetitif di mana organisasi memiliki pilihan pemasok? Apakah pemasok memiliki kekuatan dalam hubungan dengan industri kita karena mereka beroperasi di area dengan pasokan yang terbatas? Nah, secara ringkas, beberapa hal yang bisa disampaikan dalam analisis Five Forces Framework. Yang pertama adalah kekuatan persaingan di antara industri yang sudah ada. Yang kedua, ancaman adanya pendatang baru yang masuk dalam industri yang sama. Yang ketiga, ancaman dari produk pengganti atau produk substitusi. Yang keempat, daya tawar-menawar dari para pemasok atau supplier. Yang kelima, daya tawar-menawar dari para pembeli. Sekarang kita lihat satu persatu. Untuk persaingan di antara industri atau usaha yang sudah ada, bisa dilihat di sini. Kita perlu mengetahui berapa banyak pesaing yang ada. Kemudian perbedaan di antara pesaing-pesaing itu, konsentrasi industri yang ada, pertumbuhan industri yang ada, perbedaan dari segi kualitas, loyalty kepada merek-merek tertentu atau kesetiaan pada merek tertentu. Kemudian apakah ada hambatan untuk keluar dari industri tersebut? Artinya, jika sebuah perusahaan memutuskan ingin keluar dari persaingan, apakah ada hambatan untuk keluar? Dan yang terakhir, switching cost. Switching cost adalah biaya berpindah dari suatu kondisi ke kondisi lain. Mungkin artinya jika suatu industri akan berganti usaha, maka biaya perpindahan tersebut, biaya pertukaran itu bagaimana? Sekarang kita lihat daya tawar-menawar para pemasok atau supplier. Yang perlu kita identifikasi adalah jumlah dan ukuran pemasok tersebut, kekhasan dari produk-produk setiap supplier, jadi apakah produknya unik. Yang ketiga, kemampuan dari perusahaan pemasok untuk mendukung usaha kita. Yang ketiga, daya tawar-menawar dari pembeli. Kita juga harus mengidentifikasi berapa banyak customer yang ada, berapakah kekuatan atau ukuran dari pesanan setiap customer, kemudian berapa banyak perbedaan di antara competitors yang ada. Jadi artinya kompetitor di sini adalah pesaing-pesaing yang serupa dengan industri kita yang memungkinkan pembeli berpindah. Kemudian yang keempat adalah sensitivitas harga. Apa pengaruhnya kalau harga produk kita naikkan? Apa pengaruhnya kalau diturunkan terhadap buyers? Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan pembeli untuk mengganti. Kemudian ketersediaan informasi dari para pembeli, dan yang terakhir adalah switching cost. Switching cost adalah biaya berpindah dari satu produk organisasi tertentu menjadi produk organisasi lain. Misalnya, suatu ketika perusahaan kita akan mengganti layanan dari platform berbasis open source menuju platform berbasis proprietary, atau sebaliknya. Nah, biaya yang muncul bukan hanya investasi peralatan, hardware, software saja, tetapi juga pelatihan yang dibutuhkan, penyesuaian para karyawan, dan sebagainya.
Kekuatan yang keempat adalah ancaman dari produk pengganti atau produk substitusi. Dianalisis jumlah produk substitusi yang tersedia, kemudian kemampuan pembeli untuk melakukan substitusi, kemudian harga dari produk substitusi tersebut, kemudian tingkatan yang bisa diterima dari perbedaan produk yang ada, serta switching cost. Dan yang terakhir adalah kekuatan yang mengancam yang berasal dari pendatang baru. Yang perlu kita perhatikan, apakah ada hambatan untuk masuk di dalam industri kita? Apakah ada skala ekonomis yang perlu diperhatikan? Apakah ada loyalitas terhadap merek-merek tertentu? Apakah dibutuhkan modal yang cukup besar atau pengalaman yang cukup banyak untuk masuk ke dalam industri? Apakah ada kebijakan pemerintah terkait dengan industri tersebut? Apakah ada akses pada channel distribusi yang ada, serta yang terakhir adalah biaya perpindahan atau switching cost. Nah, di sini artinya untuk melakukan analisis eksternal, sebuah industri harus mempertimbangkan kelima hal yang ada ini. Hasilnya adalah sebuah strategi yang menyatakan bagaimana seharusnya sebuah industri melakukan usaha. Demikian penjelasan tentang analisis 5 kekuatan dari Michael Porter. Terima kasih.